untuk mencuri merampas harta kami. Hak apa yang diambil tuh, hak apa, bro? Dan seluruh anggota dewan untuk mencabut seluruh pasal-pasal di dalam undang minerba yang menyebutkan berhentinya untuk bertambah. Kami di sini bukan akademik, kami bukan komunitas untuk berjuang belikan. Bagi kami Di sini kita ada 5 tuntutan isu. Yang pertama terkait dengan mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran yang kiranya kurang tepat terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Kurang tepat gimana? Efisiensi anggaran itu sangat tepat buat membatasi para koruptor yang berbuat nakal. Yang kurang tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini. Terus dalam perjalanannya banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal ada terkait dengan terkait dengan tarif nggak bisa jawab. masih kurang tepat, lalu terkait dengan banyak ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan dan Bentar. Ini katanya makan gratis ini sasarannya tidak tepat, ada keracunan segala macam. Ini baru berjalan, wajar kalau ada mungkin kekurangannya ya, tapi kan seiring waktu diperbaiki. Bagaimana caranya bisa terrealisasikan dengan baik? Sabar, ini baru 3 bulan. Kok tidak tepat gimana sih? Gak mungkin baru dijalankan langsung merata ke seluruh Indonesia, tuh gak mungkin. Negara kita besar, bos. seperti itu. Parah. Berarti ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu kan. Mana nggak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Berarti ada yang membelokkan ya, Pak? Ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis, ya, harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Ya, jadi berilah kesempatan juga. Ya, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya dalam 100 hari sudah bagus ya, banyak koruptor yang tertangkap. Mungkin ada pihak-pihak yang Bahkan Pak Hasto yang bertahun-tahun pun akhirnya tertangkap ya, jadi tersangka. Bentar. Kok bisa ya setelah pra-peradilan ditolak tiba-tiba ada demo Indonesia gelap? Gak mungkin dong ada hubungannya. Menurut gua tuntutannya juga aneh. Makan siang gratis di demo, efisiensi anggaran di demo, bahkan THR ASN di demo. Padahal THR ASN itu kan akan cair di bulan Maret. Dan semua yang gua sebutin itu kan kebijakan pro rakyat. Kok bisa-bisanya di demo? Udahlah, sekarang masyarakat itu udah cerdas, udah pinter, udah paham yang gini-gini. Indonesia gelap. Di awal saya sudah menolak bahwa Prabowo bisa dipercaya. Karena saya katakan Ini orangnya orang nih. kalau masuknya melalui Ini nih orangnya nih. sesuatu yang kotor, ya hilirnya Komplotannya ini bisa nih kayaknya nih. diharapkan. Kecuali dia unenlightened person, unenlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Tapi beliau meyakinkan saya dan hampir saya tergoda untuk keyakinan itu. Sehingga saya kasih toleransi 1 tahun, ya kan? Ternyata dia yang lebih cepat berubah. Sejak 15 Februari katanya, cuma sehari setelah Valentine Day, ya kan? Dia tidak percaya lagi katanya. Tolong dipertanggungjawabkan dengan Mr. Saidi dulu, silakan. Asumsi saya bahwa masih bisa berpisah dengan Jokowi, tapi kita lihat sambutan disaksikan seluruh dunia dan ditepuk tangani seluruh ketua parpol bahwa dia tidak bisa meninggalkan Jokowi. Yang paling menarik adalah keluar kata-kata "nasmu". Ya, jadi bagi orang-orang yang itu mah cuma bercanda, Pak, bercanda. karena mengkritik Lebay banget anjir. Anehnya di
Ditepuk Lebih tangannya. banget anjir. Giliran Rocky Gerung ngomong bajingan tolol dengan lantang, diam aja loh. Pak Prabowo ngomong dasmu itu juga kata-kata bercanda, ya dibahas. Tapi kalau Rocky Gerung yang bilang bajingan tolol ngata-ngatain Pak Prabowo, Pak Jokowi, dia fan-fan aja, nggak ada protes. Gimana? Gimana? Bener nggak? Bangsa yang hadir, bagian besar tokoh bangsa yang hadir. Jadi sebenarnya gini, Pak Bung Refri. Jadi sebenarnya mungkin saja Pak Prabowo memang udahlah aku memilih sama Jokowi aja. Kalian tendasmu aja. Nah, kalau kita bicara tentang strategi politik ya, apakah itu mengonfirmasi dua hal mungkin atau ketiga hal? Bentar. Nggak tahu kenapa ya. Pokoknya orang-orang yang melawan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kemudian orang-orang yang selalu menyerang pemerintahan, ya orangnya itu aja, ya nggak sih? Ya orang-orang ini aja. Ada Roy Suryo, Said Didu, Pak Abraham Samad. Ya itulah pokoknya. Satu, Prabowo berusaha bersiasat karena dia di depan Jokowi. Atau yang kedua, dia merasa bahwa kekuatan Jokowi jauh lebih unggul dibandingkan kekuatan Said Didu CS, civil society. Saya pikir yang kedua yang atau yang ketiga, Mas. Apa? Bahwa ada rahasia yang dia pegang. I see. Itu gabungan 2 dan 3. Gabungan 2 dan 3 bahwa Jokowi sangat kuat dalam segala hal dan dia ada rahasia dia pegang. Kita nggak tahu. Yang kayak gini yang memecah Mungkin belah rahasia rakyat. itu sesuatu yang bisa diledakkan Yes. anytime ya. Bisa saja. Yang sudah standby di media sosial, jangan-jangan ya. Jangan. Karena menyerang pemerintah, Seandainya cuma menyerang dia diancam presiden dengan berdasarkan pasal dan asumsi sebagainya, semata, sebagai bukan dengan presiden ya data. siapa yang mau nangkap dia? Iya, iya. Gitu. Ya. Mereka ngomong tuh nggak ada datanya, awalnya guys. saya masih Cuma pakai asumsi tadi bilang kan. jendela memperbaiki bangsa lewat Prabowo, ternyata pintu itu ditutup tanggal 15 Februari. Jadi 15 Februari itu adalah final judgment ya. Jadi Terhadap Prabowo bahwa sepertinya Prabowo tidak bisa diharapkan lagi terutama untuk mengadili Jokowi. tapi beginilah, dia kan tidak harus lewat Jokowi mengadili, lewat Prabowo mengadili Jokowi. Kalau rakyat bergerak ya, rakyat bergerak terus ya, nanti Pak Prabowo malu ternyata rakyat menuntut. Ya, tapi itu another way ya kan, Ya, ya. jalan lain. Artinya jalan yang barangkali lebih berliku dibandingkan kalau ada perintah Prabowo untuk mengadili Jokowi. Ya. Nah, kalau itu saya udah tutup itu. Oh, udah tutup ya? Tidak akan. Tidak akan. Perjalanan dinas itu sebelum diefisiensikan itu 44 triliun rupiah. 44 triliun rupiah. Iya. Itu ATK. ATK 40, Bang. ATK 44. Iya. Nah, katakanlah dipotong 50%, diefisiensikan 50% ya. Mbak Sylvia tahu nggak? Dengan angka yang lebih sedikit daripada yang sudah dipotong 50% itu, sebenarnya kita bisa membiayai subsidi sebesar 19,5 juta ton. Bayangkan dampak ekonominya bagi para petani di sana. Oke. Ya, kita bisa merenovasi 22.000 sekolah di Indonesia yang statusnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Bahkan itu bukan rusak ringan, sedang dan berat. Semangatnya inilah akan dia. dialihkan. Inilah dia. Ya, untuk inilah dia masyarakat semangat yang lain. yang mau dibawa dari Baik. Inpres nomor 1 tahun 2020. Itu semangatnya. Enggak, itu kata dia. Sampaikan itu pada 2,5 juta pekerja konstruksi yang kehilangan pekerjaan. Sampaikan ke mereka. Sampaikan itu pada pekerja-pekerja di TVRI dan RRI yang sistem kontrak. Sampaikan itu pada mereka. Tapi ngomongnya lihat matanya. Dan katakan pada mereka, ini efisiensi untuk kita semua. Baik. Lalu mereka akan tanya, kenapa saya di PHK? Tahu nggak siapa yang paling dirugikan dengan adanya efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto? Oknum-oknum yang selama ini menikmati lahan basah dari anggaran negara. Orang-orang yang biasa mendapatkan cuan, mendapatkan cashback, dan bisa berfoya-foya pakai duit negara, itulah
Mereka Betul. yang paling kepanasan, paling pelojotan. Aduh, gimana ini? Nggak bisa lagi nih, Betul sekali. gara-gara Pak Prabowo efisiensi begini. Itu yang paling dirugikan ya. Betul. Dan mereka tuh bakal seneng-seneng aja gitu ya. Kalau misalkan ada framing-framing bahwasanya ini gara-gara efisiensi, akan ada PHK, akan ada ono ini, ono ini, ono ini. Ya, padahal tuh ya udah jelas loh di dalam impres atau instruksi presiden pos-pos mana saja yang harus dipangkas dan tidak boleh dipangkas ya. Bentar. Nah ini nih, benar sekali ya tambahannya nih. Orang-orang yang akan kepanasan, yang tidak setuju ya orang-orang yang biasa menggunakan uang negara untuk berfoya-foya. Orang-orang yang biasa atau pejabat yang biasa berbuat nakal dengan uang-uang tunjangan dari pemerintah. Ketika uang dihemat, mereka nggak bisa apa-apa. Akhirnya mereka mengerahkan orang-orang untuk mendemonstrasi ke pemerintah biar nggak jadi tuh. Kasihan. Belanja bantuan sosial itu adalah hal yang tidak boleh diefisiensi, tidak boleh dipangkas, jelas tertulis dengan nyata gitu di dalam impres. Ya kalau orang-orang nggak mau menjalankan itu, ya artinya apa? Mereka tidak mau rugi, nggak mau rugi, nggak mau kehilangan lahan basah mereka. Ya ayo cerdas dikit teman-teman.